Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang Afum Torak. Di sini anggota kami terdiri dari saya sendiri, Ranita Didamayanti. Saya Yosera Nabila. Saya Suparyan Daryanto. Baik, dimulai dari teman saya akan menjelaskan dari Afum Torak. Baik, di sini saya akan memulai dari materi kafum toraks. Next. Yang pertama, saya akan membacakan atau menjelaskan tentang batas-batas dari kafum toraks sendiri. Untuk bagian anterior itu dari osternum atau bagian tengah yang menghubungkan tulang koste. Lalu untuk bagian dorsal itu batasnya dari korpus vertebrae torakal 1 sampai 12. Lalu di situ ada ada kosta sejati atau rusuk sejati itu dari 1 sampai 7. Lalu untuk rusuk palsu itu dari 8 sampai 10. Lalu untuk 11 12 itu yang paling bawah. Batas superiornya apertura thoracis superior, bagian lubang yang ada di atas toraks. Lalu untuk batas inferior itu batasnya apertura thoracis inferior tertutup oleh diagram atau bulatan yang ada di bagian inferior. Lalu untuk bagian yang seperti V di bagian anterior itu dinamakan arcus costae. Baik, untuk selanjutnya untuk kafum toraks, dinding toraks itu sendiri terdiri dari kerangka toraks, bagian-bagian osa yang saya bacakan tadi, lalu ada musculus toraks atau otot-otot. Untuk batas superiornya sendiri sama apertura thoracis superior, bagian lubang yang ada di atas. Untuk bagian anteriornya itu dipisahkan batasnya tepi kranial atau superior manubrium sternum atau atau tulang sternum bulatan yang bulatan sternum tersebut. Lalu untuk bagian posteriornya itu batasnya vertebra torakal 1. Untuk sisi lateralnya sendiri itu kosta 1. Lalu selanjutnya untuk batas inferiornya yaitu apertura thoracalis inferior, lubang yang ada di bawah tadi. Lalu untuk sisi anteriornya itu batasnya processus spoideus atau bagian sternum yang di bawah. Lalu untuk bagian posterior itu batasnya vertebrae thoracalis 12. Lalu untuk sisi lateral itu batasnya dari costa 7 sampai costa 12 dan arcus costae. Arcus costae yaitu bentukan seperti V bagian costae bawah. Lalu bagian itu ditutupi oleh diafragma atau prenicus. Next. Selanjutnya untuk bagian superior itu masih sama. Batasnya apertura thoracis superior, bisa dilihat gambarnya, bagian lubang yang di dekat sternum tersebut. Untuk bagian inferiornya apertura thoracis inferior, bagian tersebut masih tertutup diafragma. Bisa di next. Lalu selanjutnya ini tampak anterior. Untuk yang nomor 1 itu klavikula. Lalu untuk bagian yang nomor 2 itu vena brachiocephalica. Lalu untuk yang nomor 9 itu costa 2. Lalu eh, lalu untuk nomor 10 itu lobus superior pulmonis sinistra yang nomor 10. Lalu untuk nomor 17 itu diafragma. Selanjutnya untuk lobus superior pulmonis dextra itu ada di nomor 3.
Bisa di next. Selanjutnya ini tampak dari superior. Saya bisa mulai dari nomor 1. Yang nomor 1 tersebut itu sternocostal triangle. Lalu yang nomor 7 itu sternal bagian dari diafragma. Selanjutnya untuk nomor 2 itu tendon sentral atau jaringan ikat. Lalu untuk nomor 3 itu esofagus. Lalu aorta ada di nomor 4. Selanjutnya untuk nomor 5 itu lumbar bagian diafragma. Lalu untuk nomor 12 itu spinal cord atau sumsum tulang. Yang di nomor 12. Next. Selanjutnya untuk kerangka toraks. Untuk lateral itu ada 12 pasang. 7 pasang costa virae atau rusuk sejati itu dari costa 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu 5 pasang costa spurae atau rusuk palsu itu dari 8. Loh, enggak, ini kalau rusuk palsu itu dari 8 sampai 10. Eh, Lalu itu ada rusuk melayang dari 11 sampai 12. Lalu untuk bagian ventral atau anterior itu batasnya di sternum. Untuk dorsal atau posteriornya itu corpus vertebra thoracalis 1 sampai 12 atau tulang belakang. Untuk osternum sendiri eh, bagiannya ada incisura costalis 3. Lalu ada processus sipoidens atau bagian bawah. Lalu selanjutnya ada bagian incisura costalis 5 dan incisura clavicularis yang di bagian atas. Bisa di next. Lalu selanjutnya untuk garis imajiner. Garis imajiner ini dibagi 4 bagian. Yang pertama itu ada mid axillary line. Itu dibatasi oleh caput humerus. Lalu selanjutnya untuk mid clavicular line itu ada di tengah-tengah clavikula. Selanjutnya untuk parasternal line itu ada di ujung clavikula bagian medial. Lalu ada juga mid sternal line. Itu ada di tengah-tengah sternum. Selanjutnya untuk tampak dari samping, bagian aksila ada di tengah, lalu ada anterior aksila, ada mid axillary line, dan posterior axillary line. Selanjutnya, untuk otot-otot dinding torak itu dibagi oleh beberapa kelompok. Yang pertama itu ada ekstremitas superior, bagian ekstrinsik atau luar. Itu ada musculus pectoralis major, musculus yang ada di bagian dada, yang paling luar, yang besar. Lalu di belakangnya itu ada musculus pectoralis minor. Untuk musculus serratus anterior itu ada di samping, di bagian lateral. Lalu ada musculus subclavius yang ada di bagian superior dekat klavikula. Selanjutnya untuk anterolateral abdomen atau otot ekstrinsiknya itu ada musculus obliquus abdominis externus, ada di bagian samping juga. Lalu ada musculus rectus abdominis atau ada di bagian tengah perut.
Untuk musculus rectus abdominis sendiri yang biasanya eh, menjadi otot perut pria saat gym. Selanjutnya untuk otot intrinsik torak itu disarapi oleh nervus intercostalis atau nervus nervus yang ada di tengah-tengah kosta. Adapun otot-ototnya yaitu yang pertama musculus intercostalis externus. Bisa di slide. Gambarannya itu untuk yang intercostalis externus itu ada di 33. Selanjutnya untuk yang nomor 34 itu koste. Untuk otot intrinsik torak yang lainnya itu ada musculus intercostalis internus itu di nomor internus itu 35. Lalu selanjutnya untuk yang nomor 36 itu nervus intercostalis. Bisa di yang sebelumnya ya. Lalu untuk musculus intercostalis intimus itu ada di bagian dalam toraks. Lalu adapun musculus transversus thoracis itu ada di dalam kosta juga, tapi mengelilingi sternum atau di pinggir-pinggiran sternum. Lalu untuk musculus levator costarum itu di bagian belakang pada bagian samping-samping vertebrae. Untuk musculus subcostalis itu sama di dalam koste juga atau di dalam toraks. Bisa di next lagi. Baik, stop. Untuk yang pertama, nomor 1 itu sternocleidomastoideus. Lalu untuk yang nomor 2 itu clavicula. Lalu yang nomor 12 itu costa 1. Selanjutnya untuk yang nomor 4, ini bisa dikoreksi jika salah ya. Itu musculus intercostalis intimus. Lalu yang nomor 13 itu arteri dan vena thoracica interna. Yang nomor 13. Lalu yang nomor 5 itu musculus transversus thoracalis. Selanjutnya untuk yang nomor 7. Yang nomor 7 itu arteri musculoprenica. Lanjut yang nomor 10 itu rectus atau yang tadi di bagian abdomen. Bisa di next. Oke, selanjutnya itu ada dinding. Dindingnya tadi ada musculus intercostal externus. Itu biasanya untuk respirasi biasa, seratnya ventrakranial. Lalu untuk musculus intercostal internus itu untuk ekspirasi biasa, seratnya dorsocaudal. Lalu untuk musculus intercostal intimus atau yang di bagian dalam sama musculus transversus costalis di thoracis yang belakang itu dipisahkan oleh van intercostalis atau jurai neurovaskular di tepi bawah kosta. Lalu terdapat van intercosta 1 sampai 11 dan van subcostalis 12. Fungsi pleura sendiri kalau fungsinya itu atau pengambilan cairan itu jangan di tepi bawah karena takutnya kena van intercostalis yang tadi. Biasanya itu untuk pengambilan cairan atau fungsi itu di atas di antarkosta tapi bagian atas. Bisa di next. Oke, yang di sini itu bisa dilihat dari sini ada trakea, lalu ada aorta juga. Untuk aorta sendiri itu dibagi 3, ada aorta ascendens, arcus, sama aorta descendens. Untuk arcus aorta sendiri yang bagiannya melengkung seperti busur. Lalu ada trakea, ada nervus laryngeus recurrens. Lalu selanjutnya juga ada arteri subclavicula atau arteri yang mengarah ke klavikula. Lalu di dekatnya
di dekatnya aorta sendiri itu ada pars thoracica aorta. Lalu di bawahnya itu ada nervus laryngeus recurrens yang saya sebutkan tadi. Lalu itu ada nervus vagus eh, dan bronchus principalis sinistra yang menuju ke paru-paru atau ke pulmo. Baik, bisa di next. Ini kalau dilihat dari superior itu ada thoracica aorta atau aorta yang bagian toraks. Lalu eh, ada vena simpaticus, truncus dan ganglia. Bisa di next. Lalu di sini juga ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama itu ada nervus vagus dextra. Lalu untuk yang ke nomor 2 itu ada glandula tiroidea. Lalu ada nomor 3 itu nervus intercostalis yang tadi. Lalu selanjutnya untuk nomor 11 itu nervus laryngeus recurrens sinistra. Lalu yang nomor 13 itu ada nervus vagus sinistra. Yang satu panah yang satunya di nomor 13 itu nervus laryngeus recurrens sinistra. Selanjutnya yang nomor 14 itu bronchus principalis sinistra yang menuju ke pulmo. Lalu yang nomor 5 yang di bagian bawah itu ada vena azygos atau vena yang di sebelah kanan atau dextra. Lalu itu tadi yang nomor 5, lalu yang nomor 6 itu ada arteri intercostalis posterior. Lalu selanjutnya untuk nomor 7 itu ada nervus splancus mayor. Selanjutnya yang nomor 8 itu diafragma. Bisa di next. Selanjutnya ini zona neurovaskular atau van intercostalis 1 sampai 11 et subcostalis kalau dilihat dari dekat. Untuk nomor 15 sendiri itu adalah nervus vagus dan aorta thoracica. Lalu untuk yang nomor 1 itu tadi nervus vagus dextra sama. Lalu untuk nomor 23 itu ramus communis bercabang menjadi 2. Yang nomor 24 itu ada truncus sympathicus dan ganglion sympathicus. Selanjutnya yang untuk nomor 25 itu van intercostalis. Lalu yang nomor 5 itu vena azygos. Dan nomor 7 itu nervus planticus mayor. Next. Lalu ini ada vena interkostal 1 sampai 11 dan vena subkostal. Untuk percabangannya sendiri, yang pertama dari bagian paling superior itu dia ada vena jugularis interna, itu percabangannya sama dari vena cava superior. Vena cava superior itu dari ke dextra itu bercabang menjadi vena brachiocephalic. Lalu kalau naik ke superior itu jadi vena jugularis interna. Kalau dia ke dextra lagi itu jadi vena subclavicula. Lalu untuk yang ke sebelah kiri itu menjadi vena anonima atau vena yang tidak memiliki nama. Untuk vena cava superior sendiri itu juga ada percabangan ke bawah. Yang pertama dari bagian dextra terlebih dahulu. Percabangan paling dextra itu bercabang ke costa 1. Lalu percabangan yang ada di sinistra sedikit sinistra lagi itu ada vena interkostal kranial. Bercabang menjadi costa 2, 3, sama 4. Lalu dia ada vena hemiazygos accessoris, tapi tidak semua orang memiliki vena hemiazygos accessoris.
Lalu untuk bagian sinistra lagi itu ada percabangan dari vena cava superior menjadi vena azygos. Yang pertama untuk percabangan vena azygos itu menjadi vena interkostal kranial yang bercabang menjadi kosta 2, ke kosta 2, 3, dan 4. Lalu selanjutnya itu sampai eh, ke kosta 11. Untuk kosta 12 sendiri itu berbeda dari kosta yang lain. Dia dipersarafi oleh vena subkostal. Sama seperti yang bagian dekstranya. Bisa di next. Lalu untuk arteri interkostal, penyuplai darahnya yang pertama itu ada arteri interkostal anterior sama yang ada di interkostal tadi itu 1 sampai 6. Cabangnya dari arteri mamaria interna atau arteri torakika interna, lalu dari arteri subclavia. eh Subclavia yang ada di dekat di dekatnya klavikula. Lalu untuk arteri interkostal posterior itu 1 sampai 2 dia cabang arteri interkostal suprema, cabang truncus costocervical, dan cabang arteri subclavia. Lalu selanjutnya itu dari 3 sampai 11 itu arteri subkostal atau aorta thoracalis. Bisa dilihat dari gambarnya. Itu di situ ada vena thoracica, ada arteri interkostal anterior sama ada juga arteri thoracica interna yang ada di dekatnya klavikula. Itu ada di kosta 2. Lalu untuk bagian vena interkostal anteriornya juga ada di bagian kosta 2. Percabangan utamanya tadi dari arteri subclavia atau bagian atas. Bisa di next. Untuk ilustrasi arterinya, cabang terbesar itu ada di aorta. Aorta sendiri, seperti yang saya bilang tadi, aorta itu ada 3, aorta ascendens yang dekat dengan jantung, lalu untuk arcus aorta yang seperti busur, lalu ada aorta descendens yang ada di bagian toraks, lalu untuk yang di bagian abdomen itu aorta abdominal. Selanjutnya untuk aorta itu bercabang menjadi arteri subclavia, lalu bercabang lagi menjadi arteri karotis komunis yang menuju ke superior. Di sampingnya itu ada truncus brachiosepalik yang bercabang lagi menjadi 2, satunya arteri karotis komunis, lalu yang satunya lagi itu arteri subclavia. Arteri subclavia sendiri itu bercabang lagi menjadi truncus costocervical, lalu arteri interkostal posterior, arteri interkostal suprema atau kranial. Lalu ada juga percabangannya menjadi arteri mamaria interna. Bisa di next. Lalu untuk yang ini masih sama seperti yang tadi. 4 itu aorta ascendens, 14 itu bronkus yang menuju paru-paru, 8 itu diafragma, 5 itu vena hemiazygos, vena zygos terus bisa di next. Baik, selanjutnya untuk arteri vena dan nervus. Untuk arteri dinding toraks sendiri itu ada arteri intercostalis anterior, cabang dari arteri thoracica interna, cabang dari arteri subclavia yang warna merah,
di bagian atas. Lalu ada arteri intercostalis posterior 1 dan 2 itu cabang dari intercostal suprema, cabang truncus costocervicalis atau arteri subclavia yang ada di bagian dekstra. Lalu untuk yang ketiga itu ada arteri intercostalis posterior 3 sampai 9 dan arteri subcostalis dari aorta thoracalis. Lalu untuk vena dinding toraks itu ada vena interkostal 1 sampai 11. Lalu untuk yang ke-12 itu ada vena subcostalis. Untuk nervusnya, dinding toraks ini diinervasi oleh nervus intercostalis 1. Dia melayani ekstremitas superior, bagian atas. Lalu ada nervus intercostalis 2. Dia melayani dinding toraks dan sensorium daerah ulnar. Selanjutnya ada nervus intercostalis 3 sampai 7. Dia melayani bagian toraks. Lalu ada nervus intercostalis 8 sampai 11, dia melayani toraks dan dinding abdomen. Untuk nervus intercostalis 12, dia melayani dinding abdomen. Selanjutnya, next. Mediastinum, next. Baik, untuk mediastinum sendiri, batas-batasnya yang pertama, anteriornya itu dibatasi sternum sama cartilago costae. Lalu untuk bagian dorsal itu corpus vertebrae torakal 1 sampai 12 dan capituli costae superiornya itu dibatasi oleh apertura thoracalis superior. Lalu untuk bagian inferior itu dibatasi oleh diafragma, lateralnya oleh pleura mediastinalis. Next. Lagi. Baik, untuk mediastinum itu mediastinum dibagi menjadi mediastinum superior dan mediastinum inferior. Next. Untuk mediastinum itu yang bagian superior itu dibagi dua, ada angulus sterni dan corpus itu ada mediastinum superior sama mediastinum inferior. Mediastinum superior itu dari tulang yang kedua sampai ke 4. Lalu untuk yang bagian anterior itu dibatasi oleh sternum dan bagian jantung. Lalu selanjutnya untuk yang posterior, mediastinum posterior itu dari 5 sampai 12. Lalu untuk mediastinum inferior sendiri itu dibagi 3, mediastinum anterior, medial, posterior. Untuk ini batasan yang tadi dari dia batasannya bawah inferior itu diafragma. Untuk batasannya itu toraks 4 sampai toraks 12. Ini kalau dilihat dari samping bisa di next lagi. Untuk mediastinum itu dibagi dua oleh bidang di antara angulus ludovici atau corpus VT4 atau 5. Di antaranya itu ada mediastinum superior yang tadi yang bagian atas, lalu ada mediastinum inferior itu dibagi oleh 3 perikardium. Yang pertama itu ada mediastinum anterior, lalu mediastinum medius, isinya ada cor pericardium, lalu ada nervus prenica,
Lalu ada juga vasa perikardiaco-perenica. Lalu kalau untuk mediastinum posterior, yang di bagian belakang itu ada esophagus dan nervus vagus dextra sinistra. Lalu selanjutnya ada vena azygos dan vena hemiazygos. Lalu ada aorta torakal, ada ductus thoracicus, dan nervus spleninicus mayor minor. Eh, Selanjutnya itu ada mediastinum superior. Tadi isinya itu origo atau melekat pada musculus sterno. Bisa di next ya. Untuk mediastinum superior itu berisi eh, yang pertama dia tuh berorigo atau melekat pada musculus sternohyoid dan musculus sternotiroid pada bagian superiornya. Lalu ada tismus. Timus itu sisa-sisa kelenjar jaringan ikat fibros. Lalu ada saluran-salurannya itu ada 3, arteri, vena, ductus thoracicus. Untuk arterinya itu ada arcus aorta, aorta ascendens, lalu arteri brachiocephalica, ada juga arteri carotis communis sinistra, dan arteri subclavia sinistra. Lalu untuk venanya itu ada vena cava superior, ada juga vena brachiocephalica, muaranya dari vena azygos. Lalu untuk ductus thoracicusnya itu terletak dorsal dari arcus aorta dan arteri subclavia. Next. Lalu untuk mediastinum superiornya itu berisi lagi ada viscera, itu ada trakea, letaknya garis tengah dorsal dari pembuluh darah yang besar, lalu ada esophagus, letaknya dorsal dan sedikit ke kiri dari trakea. Lalu nervusnya itu ada nervus dextra et sinistra, ada plexus cardiacus, lalu ada nervus recurrens sinistra, dan juga ada nervus prenici dextra et sinistra. Next. eh Kalau di sini itu ada dari gambarnya, mana? Batas-batas yang tadi. Bisa di next lagi. Lalu untuk mediastinum inferior, itu isinya bagian anterior ada jaringan ikat kendor. Lalu untuk pembuluh darah kecil, ada saluran limpe. Lalu ada beberapa limfonodil kecil lagi. Untuk bagian mediusnya, itu ada perikardium dan kor, lalu ada pembuluh darah besar seperti vena cava superior dan truncus pulmonalis dan bifurcatio trunci. Ada radik pulmonis dextra dan sinistra. Lalu untuk nervusnya itu ada nervus prenici, letaknya di permukaan lateral perikardium. Next langsung ke inferius aja. Lalu selanjutnya untuk mediastinum inferius itu isinya posterior itu ada saluran aorta thoracalis, lalu ada vena azygos, vena hemiazygos, dan ductus thoracicus. Lalu untuk visceranya itu ada esophagus, truncus, nervusnya ada 4 nervus. Mungkin bisa sampai sini saja. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, di sini saya akan jelaskan dari kelanjutan dari mediastinum. Perlu kita ketahui, teman-teman, bahwa mediastinum itu adalah ruang tengah yang ada pada dinding toraks. Sorry, mohon maaf, yang ada pada toraks yang terletak di antara kedua paru-paru, yang dimana berisi organ-organ vital seperti jantung, pembuluh darah besar, trakea, dan esofagus serta saraf. Untuk gambar ini kita kilas kembali. Sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh teman saya. Untuk nomor 1 itu ada glandula tiroid,
Dan untuk nomor 23 itu ada aorta ascendens. Terus untuk nomor 17 ini nomor untuk nomor 4 itu arteris subclavia. Boleh di next. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk nomor satu itu ada nervus vagus dextra atau nervus vagus pada bagian kanan. Dan untuk nomor dua itu yang seperti sebelumnya saya sebutkan ada glandula tiroid. Dan untuk nomor empat itu ada aorta ascendens. Untuk nomor delapan itu ada diafragma. Dan untuk nomor sembilan itu ada hepar. Dan untuk nomor 18 itu ada limfe. Eh, boleh di next. Selanjutnya ada pleura atau pulma atau pulmo. Pleura tersebut merupakan lapisan yang ada pada paru-paru. Pleura sendiri terdiri dari dua lapisan. Ada pleura visceral dengan pleura parietal. Boleh di next. Eh, pleura, pleura merupakan membran tipis yang membungkus pulmo. Pleura terbagi menjadi dua, ada pleura parietalis dan pleura visceral. Kafum, kafum pleura sendiri berisi cairan yang berisi cairan serosa untuk menahan agar tidak terjadi gesekan antara pleura parietalis dan visceral. Untuk ruangan pleura ada recessus costodiaphragmatica dan yang kedua ada recessus costomediastinas. Boleh di next. Yang pertama ada pleura parietal. Pleura parietal ini terdiri dari pleura cupula atau cervicalis, kemudian ada pleura costalis, kemudian ada pleura diaphragmatica, kemudian yang terakhir ada pleura mediastinum. Yang kedua ada pleura visceral. Pleura visceral ini terdiri di antara dua pleura parietal dan pleura visceral, atau yang biasa disebut dengan cavum pleura. Boleh next. Untuk pleura parietalis itu, yang pertama ada mediastinalis, yang kedua ada diaphragmatica, yang ketiga ada costalis, dan yang keempat ada cupula. Seperti yang kita lihat di gambar, mohon maaf boleh diperbesar gambarnya. Untuk pleura cupula itu bisa kita lihat ada di bagian atas dari clavikula, kemudian ada 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 cartilago tiroidea yang sebelumnya saya jelaskan yang ada pada kadaver sebelumnya. Kemudian ada viscera obliqua, kemudian ada kemudian ada hepar atau hati, kemudian ada papilla mamaria. Ay, boleh di kembali ulang. Selanjutnya ada pleura visceral. Pleura visceral ini eh, merupakan lapisan pada permukaan luar pulmo yang dilapisi oleh mesotelium dan terdapat pada sabut kolagen elastis. Boleh next. Kavum pleura apabila berisi cairan, maka namanya efusi pleura. Bila berisi udara, nama penyakitnya pneumotoraks. Pertemuan antara pleura parietal menjadi visceral. Yang pertama di hilus pulmonal menjadi lubang tempat keluar masuknya radix pulmonal. Pada di hilus pulmonal ini terdapat bronchus primarius dextra et sinistra, ada arteri, vena pulmonalis dextra et sinistra, terus ada arteri, vena bronchial dextra et sinistra, kemudian ada limfe, kemudian ada nervus bronchiopulmonal, kemudian ada plexus pulmonal. Selanjutnya ada di ligamen pulmonal itu antara hilus dan basis. Boleh di next.
pada hilum dekstra atau pada bagian paru kanan terdapat arteri pulmonal terletak di ventral bronchus. Kemudian selain arteri, pada hilum dekstra juga terdapat vena pulmonal terletak di kaudal. Kemudian pada hilum sinistra ada arteri pulmonal yang terletak pada cranial bronchus dan juga vena pulmonal terletak di ventral dan kaudal. Boleh di next. Untuk pulmo sendiri itu terdiri dari pulmo kanan atau pulmo dekstra dan pulmo sinistra. Pulmo dekstra itu terdiri dari lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Untuk pulmo sinistra itu terdiri dari lobus superior dan lobus inferior. Boleh diperjelas gambarnya? Untuk pulmo kanan itu bisa kita lihat ada terbagi menjadi lobus superior, lobus medial, dan lobus inferior. Nah, pada bagian ujung ini itu namanya apex. Kemudian untuk pada bagian yang warna merah ini itu berisi vena pulmonalis superior. Kemudian pada bagian merah bagian bawah ini sesuai namanya, sesuai tempatnya pada bagian bawah namanya vena pulmonalis inferior. Kemudian untuk yang warna biru ini namanya arteri pulmonalis. Kemudian untuk yang warna kuning ke coklatan ini namanya bronchus lobaris superior dextra. Kemudian untuk bagian luar dari arteri, vena dengan bronchus lobaris superior ini ada yang namanya pleura visceral. Namun ini di sini tidak kelihatan karena pleuranya dipotong. Kemudian untuk paru kiri seperti sama, yang bagian ujung atas itu namanya apex dan pada bagian paru kiri juga terdapat arteri pulmonal. Kemudian terdapat juga vena pulmonalis inferior sesuai tempatnya, vena pulmonalis superior. Kemudian ada pada bagian bawah itu namanya margo inferior, bawah dari pulmo atau paru. Kemudian untuk yang berbentuk, yang aliran yang berbentuk payung, permen payung ini alur untuk aorta descendens. Kemudian selain margo inferior ada margo anterior. Kalau pada kadaver kita bisa bedakan yang margo anterior dan inferior itu. Kalau margo anterior itu kita bisa pegang. Kalau margo anterior itu dia tipis, sedangkan margo inferior itu dia tebal. Kemudian untuk pulmo kiri kan tidak berbeda dengan pulmo kanan. Pulmo kanan itu terdiri dari tiga lobus, lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Sedangkan pulmo sinistra ini atau pulmo kiri terdiri dari dua lobus saja. Yang pertama ada lobus superior, dan yang kedua ada lobus inferior. Kemudian untuk inversio kardiaka yang dimana pada pleura ini ada yang berbentuk seperti bisa dilihat di gambar. Ini tuh pada pleura ini tempatnya jantung nempel pada kardiakan impresio ini. Terus ada pada bagian bawah apex ini ada alur untuk trakea dan esofagus. Boleh next. Eh, untuk pulmo sendiri itu ada segmen pulmo dextra dan segmen pulmo sinistra. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau pulmo dextra itu terdiri dari tiga lobus. Yang pertama ada lobus superior, yang kedua ada lobus medius, yang ketiga ada lobus inferior. Untuk lobus superior sendiri terdiri dari tiga segmen. Yang pertama ada segmen anterior, yang kedua ada segmen posterior, yang ketiga ada segmen apicalis. Untuk
saya punya trik untuk mudah menghafalkan lobus superior ini. Untuk trik mudah menghafal lobus superior pulmodextra ini, kita bisa saya bisa beri singkatan dengan API. Untuk A itu segmen anterior, untuk P itu segmen posterior, dan untuk I itu segmen apikal. Untuk segmen anterior itu permukaannya seperti yang saya bilang sebelumnya, permukaannya kita bisa bedakan kalau pada kadaver asli itu segmen anterior itu selalu tipis. Kemudian segmen posterior itu tebal, terus kemudian segmen apikal itu pada bagian inferior. Kemudian untuk lobus medius terdiri dari segmen medial dengan segmen lateral. Kemudian ada lobus inferior. Lobus inferior sendiri terdiri dari segmen apikal atau segmen superior. Kemudian ada segmen basal. Segmen basal sendiri itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada bagian anterior, yang kedua bagian medial, dan yang ketiga bagian lateral, dan serta yang keempat ada bagian posterior. Boleh next. Untuk segmen pulmosinistra ini juga terdiri dari eh, beberapa segmen. Yang pertama ada lobus superior. Lobus superior sendiri ada segmen apiko-posterior atau seperti yang kita tahu apiko atau apikal itu pada bagian atas atau pada bagian superior. Ini apiko-posterior itu berarti pada bagian atas bagian belakang. Kemudian ada segmen anterior, kemudian ada segmen lingula superior, kemudian ada yang ketiga ada segmen lingula inferior. Seperti yang kita lihat di gambar di samping, sudah ada nama-namanya untuk segmen apiko-posterior, untuk segmen anterior, untuk segmen lingular superior, untuk segmen lingular inferior. Untuk lobus inferior terdiri dua segmen, ada segmen apikal dan ada segmen basal. Namun pada segmen basal ini ada bagian anteromedial, ada bagian lateral, dan ada bagian posterior. Boleh next. Nah, ini untuk gambar pleura yang asli atau pada kadaver asli. Untuk nomor satu ini bagian apex dari pleura. Kemudian untuk nomor dua ini bagian lobus superior dari pulmodextra. Kenapa sampai dibilang pulmodextra? Karena ada terdiri dari tiga lobus. Untuk yang bagian nomor dua ini lobus superior. Untuk yang kelima ini lobus medius. Kemudian untuk yang keenam ini lobus inferior. Kemudian sama nomor satu pada bagian eh, gambar samping dari pulmon X-ray ini ada yang namanya apex. Kemudian pada nomor 8 ini namanya lobus superior. Kemudian untuk pada bagian nomor 11 ini namanya eh, lobus inferior. Untuk pada nomor 10 ini namanya visura horizontal. Mohon maaf, visura horizontal hanya terdapat pada pulmodextra saja. Kemudian untuk nomor 16 ini ada vena pulmonalis. Kemudian yang di bawahnya itu ada yang nomor 16 pada bagian atas ini namanya vena pulmonalis superior dan pada bagian bawah itu namanya vena pulmonalis inferior. Boleh next. Kemudian ada trakea. Trakea ini memiliki dua bagian. Yang pertama ada pars membranacea atau pada bagian dorsal. Yang kedua ada pars cartilaginous pada bagian anterior. Pada vertebra torakal 4 sampai 5, trakea ini bercabang. Namanya bifurcation trakea menjadi bronchus primarius dextra et sinistra. Untuk tonjolan di permukaan dalam paling distal bifurcation trakea itu namanya carina trakea. Untuk panah merah ini namanya carina trakea. Dan untuk bifurkasio trakea itu terdiri dari pada bagian ini bawah bawah dari antara trakea bagian kanan dan bagian kiri. Untuk cara membedakan trakea bagian kanan dan bagian kiri itu, bagian pulmo kanan dan pulmo kiri itu, kita bisa lihat kalau ujung trakea itu kalau bagian kanan itu dia ujung trakeanya itu pendek, kalau bagian kiri itu dia agak lebih panjang. Boleh di next.
Nah, kan untuk bagian trakea tadi itu ada pars membranacea dan pars cartilaginous. Pars membranacea itu ini ilustrasinya seperti ini, ada di bagian dalam. Kemudian ada pars cartilaginous itu pada bagian luar trakea. Kemudian ada karanya trakea di bifurkasia trakea. Sebenarnya kalau bagian yang aslinya ini sebenarnya bifurkasia trakea, kecuali kalau kita lihat pada karakter asli itu, kalau ditusuk pada bagian dalam itu namanya karina trakea. Dan trakea ini cabang pertamanya orde 1 primarius, kemudian ke orde 2 lobaris, kemudian ke orde 3 segmentalis, kemudian ke orde 21 ke bronchiolus. Boleh di next. Kemudian ada arbor bronchial. Bronchus primarius dextra atau bronchus primarius bagian kanan itu ada terdiri dari beberapa lobaris juga. Yang pertama bronchus lobaris superior atau eparterial, ada segmen tiga segmen. Yang pertama ada segmen apicalis, segmen posterior, dan segmen anterior. Kemudian ada bagian bronchus lobaris medius, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada untuk pulma sendiri kan ada lobus lateral, lobus medial. Sama kalau untuk bronchus primarius itu dia menyesuaikan dengan lobus yang ada pada pulmo. Kemudian ada segmen lateral, ada segmen medial. Untuk bronchus lobaris inferior sendiri ada segmen apikal atau segmen posterior. Untuk segmen basalis, kemudian ada segmen basalis medial, segmen basalis anterior, ada segmen basalis lateral, dan ada segmen basalis posterior. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, itu untuk cartilaginous trakea itu terdapat pada bagian luar trakea. Sebelum kita melihat cartilaginous trakea itu, kita lihat paling awal itu ada namanya tunica adventitia. Kemudian untuk yang mirip V ini yang pada bagian atas itu ada cartilago cricoidea, kemudian ada cartilago thyroidea tempat glandula tiroid sebelumnya yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada ini bronchus segmentalis apical lobaris superior pulmodextra. Untuk B1, B2 ini untuk tempat B1 itu untuk segmen apikal, B2 itu untuk segmen posterior, dan B3 itu ada segmen anterior. Ini bagian khusus lobus superior. Kemudian ada lobus medius, ada bagian segmen lateral, segmen medial, dan lobus inferior dan selanjutnya, dan lainnya. Kemudian ada bronchus lobaris superior sinistra. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau pada trakea itu kita bisa bedakan mana bagian kanan dan mana bagian kiri. Kalau bagian kanan kan cabang-cabangnya ini terlihat pendek. Kemudian kalau pada bagian kiri dia terlihat lebih panjang. Untuk bagian kiri sendiri itu ada lobus superior, ada lobus inferior. Boleh next. Kemudian ada bronchus primarius sinistra. Bronchus primarius sinistra ini terdiri dari uh, bronchus lobaris superior dan bronchus lobaris inferior. Bronchus lobaris superior ini terdiri dari ramus ascendens. Ramus ascendens terdiri dari dua segmen. Yang pertama ada apico posterior atau pada bagian apikal dan posterior, bagian atas ke belakang. Kemudian ada bagian segmen anterior. Kemudian ada ramus descendens. Ramus descendens ini ada dua segmen juga, yaitu segmen lingularis superior dan segmen lingularis inferior. Untuk bronchus lobaris inferior ada segmen apicalis, segmen basalis anteromedial, segmen basalis lateral, segmen basalis posterior. Boleh di next. Kemudian ini ada conducting zone untuk bagian anatomi bisa dilihat yang pertama itu ada laring, kemudian turun cabang dari laring itu ke turun-turun pas udah laring turun ke bawah itu udah diganti lagi namanya trakea. Nah, trakea itu dibagi dua menjadi bronki primari, kemudian primari itu dibagi dua jadi secondary bronki ada dua, kemudian ada secondary bronki ini dibagi lagi ada tiga, ada tertiary bronki. Kemudian dibagi empat lagi, ada small bronchi, kemudian dibagi lagi, ada dibagi lima lagi, ada bronchioles,
Kemudian dibagi 6 sampai 16 ada terminal bronchioles, kemudian dibagi 17 sampai 19 ada respiratory bronchioles. Kemudian dibagi lagi ke 30 ada alveolar sacs. Kalau di next, seperti yang kita lihat ini ada trakea untuk nomor 13 itu ada bifurcasia trakea, kemudian ada ini di nomor 26 ini, nomor 26 itu trakea. Kemudian untuk bagian nomor 12 ini bronkus lobar bron bronki bagian kanan karena cabang-cabangnya pendek dan ada 3 cabang. Yang pertama ini ada cabang ke lobus superior, yang kedua ada ke lobus medius, dan yang ketiga ada lobus inferior. Yang di selanjutnya untuk nomor 29 ini cabang trakea bagian kanan, mohon maaf, bagian kiri. Ini ada 2 lobus. Ada yang pertama lobus superior, kemudian yang ke bawah itu lobus inferior. Boleh next. Kemudian bisa kita lihat sangat banyak ya cabang-cabang paru ini. Untuk eh, nah ini tuh ada bagian basal dari paru. Kalau kita buka atau kita belah ini paru, bisa lihat ada yang namanya apa ini? Ada yang namanya lobaris. Bronkus lobaris bagian kanan. Nah, untuk nomor 2 ini, nomor berapa? Mohon maaf tidak kelihatan nomornya. Untuk bagian ya nomor 2 itu bagian eh, segmen basalis apikal atau bagian bagian atas, bagian superior. Sesuai yang saya bilang sebelumnya, apikal itu bagian superior. Kemudian eh, bagian berapa ini? Ini ini mohon maaf nih kalau salah, ini kayaknya pulmo bagian kiri. Kemudian untuk yang ke bawah itu udah basalis. Itu sudah sangat banyak cabang-cabangnya. Boleh di next. Nanti dipelajari lagi ya. Boleh di next. Mohon maaf, boleh kembali lagi. Eh, Nah, untuk bagian ini yang tipis, bagian apa? Bagian luar dari paru ini, itu bagian anterior. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau kita lihat dari kadaver asli, bagian anterior itu kita bisa bedakan. Itu bagian tipis sekali. Apa? Parunya. Bukan tipis sih. Ya gitulah. Kemudian ada, sudah, itu saja. Boleh next. Kemudian ada sirkulasi darah. Yang pertama itu ada sirkulasi fungsional. Sirkulasi fungsional ini disebut dengan fasa publika untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh vasa pulmonalis. Ada arteri dan vena pulmonalis. Kemudian ada sirkulasi nutritif. Sirkulasi nutritif ini disebut dengan fasa privat. Fasa privat ini untuk nutrisi. Kemudian dilakukan oleh vasa bronchialis pada arteri bronchialis dextra et sinistra. Kemudian sisanya dari arteri pulmonal. Well, di next. Seperti yang kita lihat, ini ada tracheobronchial bagian inferior. Ini tuh nodes. Kayak nodes itu semacam listrik, tapi bukan listrik seperti yang kalian bayangkan ya, teman-teman. Listrik yang ada pada tubuh manusia itu beda dengan listrik yang ada pada PLN. Kemudian ada ductus thoracic. Kemudian ada, mohon maaf saya agak rabun ini, saya nggak lihat. Ada tracheobronchial superior atau bagian kanan. Itu bagian nodes. Nodes itu kayak semacam listrik dari trakea gitu. Kayak gitu. Kemudian ada ductus limpatik bagian kiri. Oke, boleh next. Kemudian ada aliran limfatik paru. Ada bagian superficial dan bagian profundus.
Pertama, bagian superficial. Pada bagian superficial itu dari pleura visceral dan jaringan alveol dekat pleura itu terdapat eh, nervus tracheobronchialis, ada nervus bronchiomediastinalis. Kemudian pada bagian profundus dari jaringan alveolar, mohon maaf, alveolar, ada nervus pulmonal, nervus bronchopulmonal, dan nervus tracheobronchial. Kemudian selanjutnya ada nervus bronchomediastinal. Untuk nervus bronchomediastinal ini, bagian dekstra, dia menuju ke ductus lymphaticus. Limfatikus bagian dekstra juga. Sedangkan kalau bronchiomediastinal bagian sinistra atau bagian kiri ini, dia akan menuju ke ductus thoracicus. Boleh di next. Kemudian ada inervasi dari pulmo. Ada inervasi simpatis dan parasimpatis. Yang pertama dari truncus sympathicus itu berasal dari ganglion thoracalis 1 sampai 4 seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Kemudian melepas adrenalin atau epinefrin dan dan mohon maaf ini salah tulisnya nih, dan non adrenalin. Kemudian yang ketiga ada bronkodilatasi atau melebarkan bronkus. Kemudian untuk inervasi pulmo parasimpatis itu terdiri dari nervus vagus, dextra atau sinistra. Jadi nervus vagus, dextra dan sinistra ini itu merupakan inervasi pulmo dari nervus parasimpatis. Dari ya parasimpatis. Kemudian nervus vagus ini dia melepaskan asetilkolin. Selanjutnya bronkokontriksi dan meningkatkan sekresi cairan bronkus. Boleh di next. Seperti yang kita lihat pada gambar ini nervus utama, nervus vagus. Jadi cabangnya itu dari nervus vagus. Kemudian nervus vagus melewati eh, toraks, toraks 1, toraks 2, toraks 3, dan toraks 4. Tuh, ke pulmo. Seperti yang dijelaskan ada nervus intercostalis 1, ada nervus cardiacus cervicalis inferior, ada nervus cardiacus cervicalis medium, kemudian ada ganglion vertebrae, kemudian ada ansa subclavia. Mohon maaf ini saya nggak lihat kalau salah. Mohon maaf. Boleh di next. Kemudian ada jantung atau kardio. Boleh di next. Nah, perikardium itu apa sih perikardium itu? Jadi perikardium itu merupakan lapisan yang membungkus jantung. Nah, jantung itu sama kayak pulmonalis juga. Kalau pulmonalis kan mediastinum parietal dan visceral. Nah, jantung ini lapisan yang membungkus jantung itu ada namanya perikardium. Sama kayak pulmo tadi, ada perikardium parietal dan perikardium visceral. Kemudian di sini ada kavum perikardium. Kemudian ada perikardium fibrosa. Boleh next. Nah, untuk perikardium sendiri, untuk perikardium fibrosum itu pada bagian anterior itu dia menuju ke sternum. Kemudian pada bagian posterior itu ke vertebrae, kemudian pada bagian kaudal itu ke diafragma, kranial ke lamina advent fasa besar. Kemudian pada bagian lateral pleura parietal itu antaranya ada nervus phrenicus. Perlu kita ketahui, phrenicus itu nama lain dari diafragma. Dan fasa perikardiophrenica. Kemudian ada perikardium serosum. Perikardium serosum itu ada eh, perikardium serosum parietalis dengan visceral. Pada bagian parietalis ini dia nempel pada fibrosum, sakus perikardium dengan fibrosum. Kemudian ada perikardium serosum visceral atau epikardium. Pada bagian perikardium serosum visceral ini dia nempel ke miokard. Di antara epi dan peri disebut dengan di antara epi dan peri ini disebut dengan cavum pericardium. Isinya cairan serous tipis. Jika berlebih, tamponade atau ekusi.
Boleh di next. Boleh di next. Wah, ini nggak bisa. Nah, ini gambar. Sebelumnya boleh kembali. Mohon maaf, terlalu jaringan saya. Oke, baik. Mohon maaf ada gangguan sedikit karena jaringan saya tidak bagus, teman-teman. Kemudian kita bisa lihat untuk nomor 9 ini ada yang namanya pulmo lobus superior atau bagian atas. Kemudian ini nomor 10 yang tadi saya bilang, fissura obliqua atau batasan dari antara lobus superior dengan lobus medius. Kemudian untuk bagian sebelah sini ada lobus medius. Kemudian untuk bagian 13 itu ada lobus inferior. Nah, diafragma itu di mana? Diafragma itu di nomor 15. Mohon maaf ini, kelewat sedikit. Kemudian ada bagian bagian yang kiri ini ada lobus superior dan lobus inferior. Inferior itu ke lobus pulmosus inferior itu lebih ke belakang, jadi pas di foto ini tidak kelihatan. Kemudian untuk nomor 16, saya ulangi berulang-ulang, glandula tiroid. Kemudian untuk nomor dua ini arteri karotis komunis. Kemudian, mohon maaf ya kalau salah, boleh di next. Eh, ini seperti kita lihat untuk nomor 24, seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, aorta ascendens. Kemudian ada nomor 6 ini arteri subclavia. Arteri subclavia, iya. Kemudian ini nomor 8, mohon maaf, bukan nomor 8. Ya, nomor 8 ini gabungan antara arteri karotis komunis dengan arteri subclavia itu eh, namanya trunkus brachiocephalica. Kemudian ya boleh next. Ini jantung ya pada bagian nomor 24 ini. Ya. Nah, boleh kembali lagi. Mohon maaf kesempatan. Ada yang namanya jadi next. Mohon maaf. Mohon maaf. Ini ada trunkus brachiocephalica, ada arteri subclavia dan vena juga. Kemudian ada nervus vagus dextra, left, oh kiri, mohon maaf. Ada arcus aorta, kemudian ada trunkus pulmonal, kemudian ada auricula bagian kanan dan kiri. Pada jantung itu ada aurikulanya, ada auricula kanan dan auricula kiri. Kemudian ada ventrikel kanan, ada ventrikel kiri, ada atrium kanan dan atrium kiri. Di sini tidak ini atrium kanan sudah ada pada panahnya. Kemudian ada ventrikel kanan, ada ventrikel kiri. Boleh next. Nah, ini ada aorta ascendens, ada arteri karotis komunis, ada trunkus brachiocephalica, dan ada pembungkus pleura bagian luar atau pleura parietal. Ini tuh nomor nomor 31. Boleh di next.
perlu kita ketahui teman-teman untuk pleura. Mohon maaf, bukan pleura, astagfirullahaladzim. Mediastinum parietalis dan mediastinum visceral. Nah, pada nomor 30 ini mediastinum parietal. Kalau mediastinum visceral atau mediastinum fibrosum itu dia kita tidak bisa pisahkan dengan kardia atau jantung ini karena sangat susah untuk dibedakan pada karakter asli. Boleh next. Nah, ada sinus oblikus pada 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 jantung itu ada yang namanya sinus transversum. Nah, sinus transversum itu ada yang namanya aorta ascendens, ada trombus pulmonal, ada sinus oblikus, kemudian ada vena cava inferior, ada vena cava superior. Boleh ini next. Oke, itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, kurang lebih dari saya, mohon dimaafkan. Baik, selanjutnya untuk jantung. Nah, di sini nomor satu itu ada bagian dari ascending aorta. Untuk nomor 4 ini atrium kanan. Kemudian untuk bagian nomor 6 ini ventricle kanan. Dan nomor 10 di sini ada ventricle kiri. Nomor 9 ini ada sulcus anterior interventrikular. Untuk nomor 7 ada trunkus pulmonalis. Ya, pulmonari. Trunkus pulmonari. Dan untuk nomor 8 itu ada auricula kiri atau sinistra. Nah, di gambar yang satunya juga sama. Nah, untuk nomor 11 ini ada arteri pulmonalis kiri, pulmonari kiri. Kemudian yang nomor satu sama kayak tadi, aorta ascendens. Kemudian nomor 12 ini ada sulcus terminalis. 14 ini yang agak besar, itu ada miokardium. Nomor 15 ini vena cava inferior. Nomor 6 ini ventricle kanan yang tadi. Jadi di sebelah sini nih atrium kanan, terus ventricle kanan, ventricle kiri, yang sebelah sini atrium kiri. Bagian dari luar jantung ada fascias anterior atau sternalis, kemudian ada fascias posterior, fascias inferior atau diafragma, terus ada apex cordis bagian ventricle, basis cordis, margo acustus, margo obtucus atau margo yang di bagian sinistra. Untuk gambar ini yang nomor 1, trunkus brachiocephalica. Kemudian yang nomor 2 ini bagian dari arteri pulmonari kanan. Kemudian yang nomor 6 itu bagian atrium yang tadi sebelah kanan. Nah, yang nomor 17. Untuk nomor 17 ini ada bagian coronary artery yang bagian sinistra. Untuk fascias anterior atau bagian sternalis, dominan ventricle dextra. Ventricle sinistra yaitu pada bagian apex. Antara ventricle dextra dan sinistra terdapat sulcus interventricularis anterior, yang dimana
Ini nih melewati gitu. Untuk ramus interventricularis anterior atau ramus descendent anterior arteri coronaria sinistra. Selanjutnya ada vena cordis magna, yang dimana ada auricula dextra maupun sinistra serta tanpa aorta ascendent truncus pulmonalis. Untuk pada gambar ini, had- no- nomor 12 ini ada yang paling menonjol kan, paling besar. Ini ada bagian diagonal kiri arteri. Untuk nomor 1 nih tadi ascendent aorta, aorta ascendent. Kemudian nomor 6 6 ini ada coronary sulcus, coronary. Sulcus ini kan cekungan cekungan dangkal. Kemudian untuk bagian nomor 7 tadi eh, ventricle kanan. Kemudian nomor 15 ada anterior interventricularis. Dan nomor 17 ada apex dari hati. Di nomor 8 ini bagian kiri dari atrium. Selanjutnya pada fasies inferior atau diafragmatika ada ventricle dextra maupun sinistra yang dimana ada sulcus interventricularis posterior, ramus interventricularis posterior, dan cordis media. Untuk basis cordis ada tempat vasa besar yang dimana berisi aorta ascendent dari ventricle sinistra. Selain itu juga ada truncus pulmonalis dari ventricle dextra dan arteri pulmonalis dextra maupun sinistra. Kemudian ada vena cava superior dan inferior terdapat pada atrium dextra. Selain itu juga ada vena pulmonalis dextra maupun sinistra pada atrium sinistra. Untuk margo acustus atau marginal dextra, marginal bagian kanan, terdapat pertemuan antara fasies anterior dan juga inferior. Dilewati ramus marginal dextra, arteri coronaria dextra, dan vena cordis parva. Nah, itu juga ada margo obtusus marginal sinistra yang berisi ramus marginal sinistra, arteri coronaria sinistra, vena cordis posterior ventricle. Selanjutnya, sulcus coronaris sulcus anterioventricular antara atrium dan juga ventrikel yang berisi arteri coronaria dextra eh, antara aurifula dextra dan ventricle dextra. Selain itu juga ada ramus SA. SA ini merupakan dari sonoatria node dan AV, yaitu antriventricular node, ramus corni anterosi, kemudian ada ramus marginal dextra, ramus descendent posterior, dan ramus transversus. Ramus yang kedua, ramus transversus dan arteri coronaria dextra. Selain itu juga berisi vena cordis parva, ramus circumflexa, sinus coronarius yang dimana ada vena antara atrium sinistra dan juga ventricle sinistra. Bermuara dari nervi cordis. Nervi ini gabungan dari verni cordis yaitu gabungan dari vena. Yang pertama ada vena cordis magna, yang kedua vena cordis parva, vena cordis media, cordis posterior, oblik atau muscle, kecuali vena cordis anterior dan vena cordis minimi atau TBCs. TBCs ini penemunya dari Albert TBCs yang dimana maksudnya itu vena yang kecil-kecil berada pada jantung. Selanjutnya adalah berlangsung pada atrium dextra. Di sini ada ini yang SA tadi, SA node, si sinoatrial node, kemudian ada aorta, coronary sinistra, coronary
kanan, arteri koroner kanan. Ini yang sebelah sini bagian oblique cleft muscle tadi. Selanjutnya pada gambar ini tadi sudah dijelaskan, namun yang sebelah kanan, yang nomor 28. Nomor 28 ini bagian dari inferior vena cava. Vena cava inferior. Selanjutnya nomor 28 vena cava inferior. Nomor 27 eh, arteri pulmonari kanan. Nomor 4 ini yang tadi bagian arteri koronari kanan. Selanjutnya nomor 30. Nah, nomor 30 ini bagian posterior interventrikular. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan jantung, yaitu epikardium, lapisan luar jantung yang melindungi lapisan dalam organ dan dalam jantung. Miokardium, bagian tengah yang berisi otot jantung, yang terdapat di seluruh atrium dan juga ventrikel, berfungsi sebagai kontraksi jantung. Selain itu juga endokardium, lapisan tipis endotel merupakan lapisan terdalam. EP itu artinya bagian EP itu eh, tepi, jadi di bagian luar seperti itu. Ini bagian mio yaitu bagian tengah, endo bagian dalam, dan epi yaitu tepi yang bagian luar. Untuk ruang jantung ada atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, ventricle sinistra. Di atrium dextra di sini ada tricuspid yaitu katupnya, kemudian ada ventricle dextra, kemudian ventricle dextra ada apa jalur untuk jalur ke pulmonalis, yaitu namanya arteri pulmonalis. Selanjutnya pada atrium tuh ada uh, bikuspid yang nanti ada masuk dari pulmo ke sini melalui vena cava superior. Salah, atrium kiri, ventricle kiri. Ventricle sinistra itu ada kan bikuspid antara atrium dan juga ventrikelnya tuh ada bikuspid. Atrium dextra yang pertama ada sinus venarum, halus, muara vena-vena, serta fossa ovalis dan limbus. Ke ostrium ada eh, arteri vena dextra. Nomor 2 ada aurikular bersifat kasar. Selain itu ada musculi pectinati, crista termina. Selain itu juga ada crista terminalis. Eh, ada ventricle dextra itu pada bagian ventricle proper, bersifat teksturnya kasar, trabekular karne, bridge ini artinya jembatan, jadi bersifat sebagai jembatan. Itu ada musculus papillaris, moderator band, trabecula, itu ada musculus papillaris dan chorda tendinea. Yang kedua ada infundibulum, halus, batas krista supraventricularis bermuara ke truncus pulmonalis. Nah, untuk pada gambar ini, hmm, nah, untuk yang nomor 10 ini merupakan bagian arteri papilaris yang tadi. Nah, untuk serabut-serabutnya itu chorda tendinea. Selanjutnya, pada nomor 17 itu merupakan bagian dari trabekular atau moderator band yang tadi. Untuk nomor 15 ini merupakan conus arterius atau septum interventrikular. Kemudian nomor 14 yaitu valvula pulmonalis. Nomor tiga ini bagian dari fossa ovalis. Untuk nomor tujuh itu ada arteri koronaris yang bagian kanan.
Jadi ini perlu diingat-ingat untuk apa korda tendinea yang bentuk serabut, biasanya ujian keluar. Nah, itu juga ini yang nomor 10 musculus papillaris dan moderator band yang nomor 17. Untuk nomor 16 ada septal papillaris. Nomor 15 tadi itu bagian eh, septum interventricular. Ventricle sinistra itu ventricle proper, kasar, musculus papillaris yang tadi yang apa tempat melekat tempat bermuaranya korda tendinea tadi yang serabut-serabut. Selanjutnya ada trabecular carnae, myocard yaitu 3 hingga 5 tebal ventral dextra, vestibulum aorta bersifat halus mengarah ke aorta ascendens. Nih, ini yang lebih jelas. Di sini ada korda tendinea yang serabutnya. Kemudian yang agak besar yang tempat bermuaranya musculus papillaris. Selanjutnya pada katup jantung, yaitu mitral bicuspid, yaitu eh, B artinya dua, yaitu pada sebelah kiri, terus tricuspid pada sebelah kanan, yaitu pada antara atrium kanan dan juga atrium kiri. Selanjutnya juga ada aorta semikular, pulmonari semilunar. Ada arah katup searah. Stenosis membuka tak sempurna, sedangkan insufisiensi tutup tak sempurna. Tampak dari atas. Untuk yang nomor 1 ini eh, pulmonalis valvula pulmonalis. Kemudian nomor 2 sinus trunkus sinus pulmonalis. Yang nomor 7 bagian dari aorta, lubang lubangnya aorta. Nah, itu juga yang nomor 5 ini merupakan bagian dari eh, anteroventrikular atau mitral sebelah eh, kanan. Yang nomor 9 bagian sebelah kiri. Nah, ini bagian valvula. Valvula tuh kantung, dari valvula tuh kantung-kantung yang dibagi dari posterior, dextra, dan juga sinistra. Untuk strukturnya ada lunula, nodulus, serta sinus aorticus dengan ostium, arteri coronaria, dextra et sinistra. Yang bagian sini ada ostium arteri coronaria, kemudian ada sinus aorticus. Yang ini bagian nodulus. Selanjutnya untuk kerangka jantung ada annulus fibrosus, trigonum fibrosus, dextra maupun sinistra, serta septum interventricular pars membranacea. Berfungsi sebagai tempat melekat dan menstabilkan katup. Selain itu juga tempat melekatnya miokardium, serta sebagai isolasi listrik jantung. Ini tadi yang serat-serat itu korda tendinea. Ya. Hmm. Suara jantung. Suara yang pertama yaitu penutupan katup AV, yaitu di mana atrioventrikular node, katup mitral, ICS, V mid clavicula kiri, serta katup trikuspidal. Untuk suara yang kedua yaitu penutup katup semilunar saat diastol, katup aorta, serta katup pulmonal. Untuk persarafan pada jantung, saraf ekstrinsik dan juga saraf intrinsik. Secara sederhananya, untuk bagian yang ekstrinsik itu pengaturan cepat maupun lambat, di mana denyut nadi akan semakin cepat ataupun kontraksinya juga semakin lambat. Bisa diibaratkan dengan tombol gas seperti itu. Untuk hormonnya yaitu adrenalin serta reseptornya yaitu beta beta 1. Untuk saraf intrinsik yaitu
Untuk yang parasimpatis terlebih dahulu yaitu pada nervus vagus, ya, nervus yang ke-10. Denyutnya itu melambat. Selain itu kontraksinya juga lemah. Jadi yang parasimpatis sebagai rem, sedangkan simpatis sebagai gas seperti itu. Untuk yang saraf intrinsik, di mana ini ada SA, yaitu SA tadi sinoatrial node, letaknya pada atrium kanan. Pemicu awalnya yaitu denyut, makanya di sini ada sabut Purkinje yang membantu dalam parasemater utamanya. Kecepatannya untuk yang SA itu 60 hingga 100, sedangkan pada AV yaitu 40 hingga 60. Kemudian untuk inervasi jantung, sama di sini parasimpatisnya nervus vagus yang sebagai rem tadi, kemudian simpatisnya sebagai gas yang mempercepat seperti itu. Untuk nutritif yaitu arteri koronaria dextra maupun sinistra cabang dari aorta ascendens. Fungsionalnya yaitu sebagai vasa-vasa besar. Vaskularisasi jantung ada nutritif yaitu di mana arteri koronaria dextra dan sinistra. Selain itu juga sebagai fungsional yaitu aorta dan truncus pulmonalis. Untuk vena-venanya yaitu vena cordis yang bermuara ke dalam sinus coronarius. Ada cordis magna tadi yang telah dibacakan. Jadi eh, apa dari nutritif ini secara sing sederhananya yaitu di mana pada ramus-ramus SA maupun AV itu akan bermuara berfungsi seperti sirkumflexa seperti itu. Udah. Sekian, mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin bertanya, boleh tidak? Ini aku nanya ke Dianti aja ya, soalnya aku jujur bingung buat yang pulmo kan tuh banyak ya hafalannya. Iya. Tuh buat cabang-cabangnya Karena, cara ngafalinnya gimana? oh, easy bro. Astagfirullahaladzim. Ya balik, balik lagi. Oke, on the slide. Ini kah pakai ini? Jauh banget di trakea. Oh, Kan bagian-bagian dari paru kok tiba-tiba di trakea. Boleh di slide. Nah, tuh. iya betul kan? Ya kan yang ini kan yang ke pulmo. Nah, ini. Ini nih. Eh, Kalau bagian kanan itu, nah untuk yang bagian paling paling atas, yang bagian ini atas atas, bagian atas itu untuk kan bagian atas itu terdiri dari tiga tiga segmen. mhm. Nah, segmennya itu ada segmen apikal, segmen posterior, dan segmen anterior. Mohon maaf kalau tidak salah. Singkatannya apa tadi kalau segmen apikal, segmen posterior, dengan segmen anterior. Nah, kalau bagian atas itu, bagian atas itu, dia bagian bagian
Mohon maaf, bagian maksudnya hafalnya gimana ini? Mohon maaf, boleh bertanya ulang? Eh, Menghafal apanya? enggak, mau nanya aja, apakah kamu punya cara cepat buat menghafal? Saya Oh, kan punya jujur cara kan banyak cepat. banget. Nah, sejujurnya nggak mungkin bakal ditanya sampai sedalam-dalam trakeanya. Nggak mungkin dokternya bakal nanya sedalam trakeanya. Kalau sepengalamanku ujian, mungkin kalian juga pernah ujian. Sepengalamanku kalau untuk trakea itu, palingan cuma di bagian, eh, palingan dokter tuh selalu nanya bagian lobus superior, bagian lobus dextra. Terus untuk bagian lobus sinistra, palingan dia nanya kalau untuk bagian basal, segmen basalis kan banyak tuh, ada anteromedial, ada bagian lateral, bagian anterior, ada banyak lah pokoknya. Itu kita belum, kalau saya sendiri ya, kan ini nanya personal kan, kalau saya sendiri jujur masih sulit untuk eh, ngebedain. Cuman kalau untuk bedain antara trakea kanan dan kiri itu patokanku, kalau kanan itu trakeanya pendek-pendek, untuk cabang-cabangnya itu pendek-pendek. Untuk kalau bagian kirinya itu panjang-panjang. Dan untuk nama-namanya gimana? Kalau kalau tipsku untuk cara cepat hafal, pertama hafal dulu namanya. Kayak tadi kan segmen pulmodextra itu bagian lobus superior, saya kasih singkatan tadi dengan singkatan apa. Untuk ada segmen anterior, segmen posterior, serta ada segmen apikal. Kemudian untuk kalau saya sendiri pribadi kalau menghafalku itu kalau untuk lobus superior tuh singkatannya apa? Kalau untuk lobus medius itu singkatannya MELA, bagian segmen medial dan segmen lateral. Kalau bagian segmen pulmodextra lobus inferior itu singkatanku eh, kalau mungkin agak agak lain. Kalau singkatanku itu apikal bamelapo. Mohon maaf. Kalau segmen basal itu ada banyak kan, ada bagian anterior, bagian medial, dan bagian lateral, serta bagian posterior. Jujur, kalau saya pribadi, saya tidak bisa bedakan antara bagian posterior dengan lateral karena hampir-hampir mirip. Kalau untuk bagian lobus segmen anterior, posterior, dan apikal bagian lobus superior itu bisa bedakan kalau bagian kanan. Tapi kalau bagian kiri, mohon maaf, kalau alam tidak tahu. Mungkin bisa banyak-banyak lebih belajar. Kalau untuk tips and trik tidak ada sih, soalnya kan saya juga ikut semester khusus ya, teman-teman. Mohon maaf. Boleh Iya, bertanya ke yang lebih tahu. Itu aja sih. Mungkin jawabannya tidak nyambung, tapi asalkan sudah terima kasih baik. Dianti. Mohon maaf, tidak bisa menjawab. Kalau Aku mau udah tanya lebih, menjawab. saranku kalau mau lebih, mohon maaf, kalau mau lebih tanya lebih dalam, lebih ke ahlinya, ke dokternya langsung. Soalnya kan saya baru mahasiswa semester 1 ya, jadi wajar kan banyak kekurangan salah dan dosa ini. Karena di dunia ini tidak ada yang dicari, kecuali amal aja. Oke, baik, sekian. Mohon maaf. Makasih atas pertanyaannya. Terima Mungkin ada kasih yang bertanya? Dianti. Mungkin ada pertanyaan lain? Oh, tidak ada. Mau bertanya, boleh nggak? Mau bertanya. Boleh, boleh. Bagian jantung. Kan bagian jantung itu ada yang namanya, kalau tidak salah, tadi itu ada namanya, apa ya? Aku lupa. Ada namanya fossa ovalis. Ovalis itu cuma ada di atrium kanan doang atau ada di tengah-tengah?
Izin menjawab, ya jadi apa fossa ovalis tadi tuh ada di atrium kanan, Oh, atrium atrium kanan saja. kanan aja. Ya, lebih tepatnya Fungsinya, pada fungsinya untuk apa? dinding. Nah, Fungsinya untuk apa? sebagai pemisah kan tadi, untuk Pemisah antara penutupan apa? pemisah pemisah antara kedua atrium. Kedua atrium. Terus tadi fossa ovalis di mana? Ventrikal kanan atau atrium kanan? Yang atrium kanan. Oh, berarti fossa ovalis itu pemisah antara atrium kanan dan atrium kiri. Atau Mm-mm. ventrikal kanan dan ventrikal kiri. Eh, Kalau di sini aku cari di Google, takut salah. Itu pemisah dari atrium kanan dan kiri. Oh, atrium kanan dan kiri. Berarti fossa ovalis itu dari lahir udah ada. Sudah sih harusnya jadi itu eh, kan makanya jadi pemisah antara kanan dan kiri karena ada di dekatnya dindingnya gitu. Hmm, boleh liatin lagi nggak? Maaf bertanya lagi. Boleh liatin kalau arteri koronaria dextra itu di mana ya? Kalau di kadaver asli. Di bawah auricula kanan kah? Arteri koronaria dextra, betul Dianti. Untuk gambar yang ini. Nah, di gambar ini arteri koronaria dextra itu ada nomor 7 di sini. Berarti bukan di bawah auricula kanan. Auricula kanan Ya, di bagian ventrikel, ventrikel kanan. oh, soalnya aku kiranya di bagian auricula kanan, ternyata di bagian ventrikal. Oke, Terima kasih Dianti oke, atas sama-sama. pertanyaannya. Maaf kalau ada kurang. Santai aja, kita sama-sama belajar kok. Nggak ada di sini yang jadi terbaik. Boleh bertanya lagi nggak? Mau ditutup kah? Boleh bertanya lagi nggak? Oh, boleh, Kan boleh. saya bingung ya, saya tuh mau tanya, soalnya kayak aku agak bingung nih bagian toraks. Boleh ya Kak? Boleh di slide bagian toraks nggak? Hmm. Ah, stop, 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 stop. Udah, sudah. Menanya kalau arteri subclavia itu di mana? Boleh ditunjukin nggak? Soalnya saya nggak tahu. Sama trunkus brachiocephalika itu yang mana ya? Kalau di kadaver asli. Coba di nextin lagi nih. Lagi. Kayaknya fotonya nggak ada deh di situ. Lagi. Ya jelasin aja nggak apa-apa, nggak usah di kadaver. Tadi apa? Trunkus. Ya jelasin aja, nggak usah Kamu pakai mau kadaver. tahu tempatnya atau apa? Mau tahu tempatnya? Apa tadi? Bisa juga Coba aku lihat arteri catatanku dulu. subclavia. Subclavia kan ada di atas, di dekatnya klavikula.
Sama Oh iya. Terus kalau trunkus, trunkus itu trunkus ada di brachias, trunkus ya apa? trunkus itu, tunggu, 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 tunggu. Trunkus brachiocefalica itu gabungan antara arteri subclavius sama apa? Lu cek dulu. Aku aku mau jawab, tapi kalau salah kasih tahu ya. Kalau trunkus itu bukannya kalau dari catatanku yang tadi sama aku lihat di Google itu katanya gabungan dari ganglion-ganglion dari torakal 1 sampai torakal 12. Ganglion itu apa? Wah, Maaf ya, soalnya saya bingung banget. Nggak apa-apa, nanti saya searching aja. Dan mungkin saya bisa perbanyak baca buku lagi. Ya, makasih. Jawabannya sangat mencukupi sekali.